Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Kurnia Wulandari dengan NIM 112011110 dari kelas 1 Applikom Statistik STIE Bank BPD Jateng. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan berbagi lagi mengenai cara pengelolaan data melalui SPSS dan penyajian data dengan mengerjakan soal yang ada guna memenuhi tugas mata kuliah Applikom Statistik. Input semua data yang disediakan ke SPSS terlebih dahulu, maka hasilnya akan seperti ini. Atau agar lebih jelasnya, kalian bisa cek video saya sebelumnya mengenai cara penginputan data pada SPSS. Dan bisa kita lihat, terdapat variabel NIM, nama, alamat, tempat lahir, umur, dan juga agama. Berikutnya pada poin pertama, kita diminta menentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosis atau tingkat kemiringan, dan squareness atau tingkat keruncingan untuk variabel usia mahasiswa. Caranya pada menu data view, kita klik menu analyze di atas, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi, kemudian masukkan umur mahasiswa ke dalam kotak variabel, klik statistik, centang pada bagian min, median, modus, standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, squareness, dan juga kurtosis. Kemudian klik continue, lalu kita OK. Maka akan muncul output lengkap seperti berikut. Yang pertama ada tabel statistik di mana terdapat beberapa hasil pengolahan seperti N menunjukkan jumlah data yang diproses yaitu 20, kemudian min-nya 38,65, median 38, modusnya 38, hingga range ada 7, minimum 37, maksimumnya 44. Kemudian output berikutnya yaitu tabel frekuensi di mana terdapat beberapa hal sebagai berikut. Frekuensi, persen, valid persen, dan juga persen. Untuk frekuensi dengan umur 37 yaitu ada 3 orang, dan yang berumur 38 yaitu ada 9 orang, dan juga seterusnya, yang totalnya 20. Poin kedua, kita diminta membuat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umurnya. Pada menu data view, kita klik menu grab di atas, kemudian pilih legacy dialog, klik bar, lalu kita klik summarize for group of cases, define, lalu masukkan variabel umur ke dalam kotak kategori axis, kemudian pilih percent of cases pada bar represent, kemudian klik title, kita beri subtitle, grafik batang, mahasiswa berdasarkan umur. Lalu kita continue, oke. Maka akan muncul grafik batang pada lembar output seperti berikut. Dan agar persentase tiap umur lebih jelas, bisa kita klik 2 kali pada bagian grafik. Klik data label. Ya, sudah terlihat presentasi masing-masing umur mahasiswa, di mana umur 37 itu ada 15%, umur 38 ada 45%, umur 39 ada 30%, yang berumur 40 tahun ada 5%, dan yang berumur 44 tahun juga ada 5%. Kita close. Poin ketiga, diminta membuat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Caranya hampir sama, kita klik grab, legacy dialog, bar, summarize for group of cases, define, lalu kita masukkan agama ke kategori axis, kemudian kita beri title, grafik batang persentase mahasiswa berdasarkan agama. Continue, oke.
maka akan terlihat grafiknya pada lembar output seperti ini. Bisa kita klik 2 kali untuk mengetahui persentase masing-masing. Nah, sudah terlihat untuk agama Islam ada 80%, agama Kristen 15%, dan agama Katolik ada 5%. Poin 4, kita diminta membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan tempat lahir. Caranya pada menu data view, kita klik menu graph di atas, kemudian pilih legasi dialog, lalu pie, pilih values of individual cases, define, masukkan variabel usia ke dalam kotak slice, kemudian slice label kita pilih variabel, kemudian klik tempat lahir, klik title, kita beri subtitle, diagram, rata-rata, usia mahasiswa berdasarkan tempat lahir. Continue, oke. Maka akan muncul grafiknya pada lembar output. Nah, agar lebih jelas, bisa kita klik 2 kali seperti tadi. Nah, sudah terlihat untuk yang berumur 37 tahun itu lahir di Yogyakarta, umur 38 tahun lahir di Cicurug, dan kemudian seterusnya. Untuk poin yang terakhir, kita diminta membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya. Pada menu data view, kita klik lagi graph, legasi dialog, lalu line, kita pilih value of individual cases, define. Ya, lalu pada line represent, kita masukkan umur mahasiswa, kategori label kita pilih variabel dan masukkan variabel agama, lalu kita beri title, yaitu subtitle diagram rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agama, klik continue, oke. Nah, pada lembar output akan terlihat grafiknya seperti ini, bisa kita klik 2 kali. Nah, sudah terlihat jelas. Untuk umur mahasiswa 39 tahun itu beragama Islam. Kemudian yang 37 tahun agama Islam juga. Lalu umur 39 tahun beragama Islam. Kemudian umur 38 tahun beragama Islam, Kristen, dan juga ada yang Katolik. Ya, jika semua sudah selesai, bisa kita simpan, kita klik file, lalu save, lalu kita beri nama output tugas Applikom statistik 4, lalu kita save. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan. Semoga yang tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.